Ustaz, bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Pak, ini mau nanya. Ketiga adalah Ustaz, Selanjutnya Ustadz bagaimana pertanyaan dari Nur hukumnya Hamid di makanan dan Yogyakarta. uang Dengan siapa makan di mana? yang diberikan oleh mahasiswa yang akan ujian Baik, silakan Ibu. seminar? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV dan juga pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrahmanirrahim, senang sekali rasanya malam hari ini saya bisa menyapa Anda kembali, pemirsa dan juga pendengar. Dan juga alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini tentunya dalam acara kesayangan kita, yaitu live interaktif keimanan, doa dan zikir bersama guru kita, Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafizahullah taala, yang mana beliau merupakan anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita, suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa dan juga pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, insyaallah ta'ala selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan bersama-sama menimba ilmu, kita akan bersama-sama mendengarkan nasihat dan juga petuah, serta mendengarkan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk dari atau di meja redaksi kami, ataupun dari pertanyaan yang nanti Anda lontarkan melalui line telepon. Dan alhamdulillah saat ini saya sedang berada di studio Fatwa TV Jember dan telah hadir bersama kita semua Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Ahlan warahmatullahi sahlan wabarakatuh. Ustadz. Gimana kabar Ustadz malam hari ini Ustadz? Alhamdulillah, ahlan bikum jami'an. Alhamdulillah. Kondisi dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Lama Ustadz ya tidak berjumpa kita Ustadz ya. Ya tentu satu hal dan yang lainnya, tapi insyaallah ada hikmah. Betul Ustadz. Dan malam hari ini tentunya saya sendiri khususnya sudah siap Ustadz mendengarkan, dan juga insyaallah pemirsa serta pendengar juga siap mendengarkan nasihat di malam hari ini Ustadz, insyaallah ta'ala. Ya, semoga dimudahkan dan Amin. dibukakan pintu keberkahan dan ilmu pada kita semua. Amin. Barakallahu fikum Ustadz. Baik pemirsa dan juga pendengar, tak lupa kami ingatkan bahwa bagi Anda yang nanti ingin bertanya, Anda bisa bertanya di nomor telepon WhatsApp di 08 atau 0821 7000 6087. Sekali lagi di 0821 7000 6087, atau Anda bisa menelpon di telepon satelit di 0331 544 6087. Baik pemirsa, sebelum kami memberikan kesempatan kepada Anda untuk bertanya secara langsung, dan sebelum kami membacakan pertanyaan dari website atau dari meja redaksi kami, kita seperti biasa akan mendengarkan nasihat singkat dari beliau Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafizahullah ta'ala. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar di mana saja antum berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, begitu banyak nikmat dan karunia Allah ya kepada kita semua. Nikmat lahir dan batin, nikmat dunia dan akhirah. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba yang pandai bersyukur dalam setiap kondisi dan keadaan. Kesyukuran yang sempurna dalam artian meyakini bahwa nikmat, semua karunia dan nikmat hanyalah datang dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian lisan kita senantiasa memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kesyukuran diaplikasikan dalam bentuk ketaatan dan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat kesyukuran yang sesungguhnya. Salawat dan salam untuk Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, para pemirsa kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah. Kita hidup di zaman yang penuh dengan berbagai fitnah, yang penuh dengan berbagai gejolak pemikiran dan pemahaman
yang dengan mudah ya, ditemukan dalam berbagai media sosial. Maka seorang muslim hendaklah berhati-hati. Seorang muslim hendaklah waspada dan bersungguh-sungguh untuk memahami agama yang benar, mempelajari akidah yang sahihah, mengetahui hakikat Islam yang sesungguhnya, agar dia memiliki pegangan hidup dalam mengarungi kehidupan dengan berbagai gelombang fitnah, badai yang menerpa kehidupannya. Maka hendaklah kita senantiasa membekali dengan ilmu yang bersumberkan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, sehingga kita memiliki pegangan, memiliki parameter untuk mengukur dan melihat, menimbang, sehingga kita sampai kepada titik kebenaran, tidak kebingungan, tidak mudah tertipu dengan propaganda musuh, dan juga tidak bisa terfitnah dengan berbagai fitnah atau ujian yang menerpa kehidupan seseorang. Oleh karena itu, mari tetap bersemangat untuk belajar ilmu, semangat untuk mengenal sunnah, dan bersungguh-sungguh tentunya untuk mengamalkan ajaran Rasulullah SAW dalam segala lini kehidupan kita. Ini poin yang pertama. Yang kedua, ya, semua yang terjadi tentunya telah termaktub di Lauhil Mahfuz. Apa yang terjadi di belahan dunia sekarang, dan juga urusan yang terjadi lebih kurang 3 malam yang berlalu, terjadi insiden tabrakan ya kereta api, juga tidak terlepas dari takdir. Tentu ada penyebabnya. Penyebabnya ya berusaha untuk diketahui, untuk ya dievaluasi, ya diinterogasi. Mungkin ada di sana kekurangan atau keteledoran sehingga untuk dibenahi. Maka tentunya kita ikut ya belasungkawa atas insiden tersebut, dan semoga ya, yang korban atau kaum muslimin yang meninggal dalam insiden tersebut semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka yang terluka semoga mereka sembuh, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik pada negeri ini, menjauhkan kita dari berbagai ya bencana, petaka, dan semoga negeri ini jadikan negeri yang aman, sentosa, damai, ya, makmur, dan semoga kita senantiasa bisa mengambil pelajaran dari hal itu semua. Pelajaran yang sangat berharga dari hal itu semua adalah bahwa ya, kematian itu tersebut ya tidak bisa direkayasa. Berbagai sebab atau ya penyebabnya, akan tetapi kematian tetap satu. Oleh karena itu hendaklah kita senantiasa mempersiapkan diri dalam menghadapi ya, kematian itu dengan ilmu, amal saleh, akhlak yang mulia, dan bekal ketaatan yang cukup menghadap kematian tersebut. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bagi kita semua, mengingatkan kita bahwa pentingnya kita untuk senantiasa mempersiapkan diri. Ikhwatal iman, ya, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Syukran jazakumullah khairan. Kami sampaikan kepada Ustaz Muhammad Al-Ihsan Taala yang telah memberikan nasihat kepada kita semua. Nasihat singkat ini semoga menjadi faedah dan juga manfaat bagi kita semua. Amin. Nah. Dan pemirsa dan juga pendengar, kali ini kita akan
membacakan pertanyaan ya sebelum kita menunggu atau sembari kita menunggu pertanyaan dari Anda pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di malam hari ini. Baik, pertanyaan yang pertama dari Bapak Bambang di Sumatera Utara. Ustaz, Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz. Jadi saya ini bermimpi diajarkan surat Al-Fatihah dengan orang yang bersorban, dia tidak memiliki wajah dan diberikan cahaya putih. Setelah membaca Al-Fatihah, lalu saya disuruh mengerjakan sholat. Mohon diartikan dan apa makna dari mimpi saya itu, Ustaz. Syukran jazakallahu khairan. Ya, terima kasih ya kepada Pak Bambang di Sumatera Utara ya. Taib, tentunya ya pertama saya bukan orang yang ahli ya untuk mentakwil mimpi ya. Tapi yang jelas bila mimpi itu baik ya, mudah-mudahan itu menjadi ya, peringatan atau mungkin motivasi bagi seseorang untuk berbuat kebajikan. Ya, tidak diragukan bahwa bila ya yang ditanyakan tersebut, pertanyaan tersebut memang begitu kejadiannya dan diajarkan surah Al-Fatihah, dan kita mengetahui surah Al-Fatihah surat yang teragung dalam Al-Quran dan rukunnya solat ya, dan tidak diragukan bahwa Al-Quran kalamullah itu adalah cahaya menerangi ya jalan kehidupan kita. Maka ya wallahu a'lam, ini adalah sebagai ya motivasi ya agar seseorang bersungguh-sungguh untuk mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, terutama ya apa yang menjadi rukun solatnya. Kemudian hendaklah bersungguh-sungguh dalam melaksanakan solat, tidak melalaikan solat. Karena sesungguhnya yang demikian itu adalah ya sebab utama untuk mendapatkan kebahagiaan, yang akan mendapatkan ya cahaya yang menerangi jalan kehidupannya, sehingga juga menjadi cahaya yang akan menerangi jalan menuju surga nantinya di akhirat ya. Mudah-mudahan itu mimpi. Jadi bersungguh-sungguhlah untuk berpegang teguh dengan Al-Quran, baca Al-Quran, amalkan Al-Quran, pahami, sehingga Al-Quran menjadi ya penuntun kita dunia dan akhirat. Nah, demikian wallahu a'lam. Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Semoga ini pertanyaan dari Bapak Bambang bisa bermanfaat bagi kita semua tentunya dan bisa menjadi faedah bagi kita. Baik pemirsa, izin saya mengingatkan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di malam hari ini kepada Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan, Anda bisa bertanya kepada kami melalui line WhatsApp di 0821 706087. Sekali lagi di 0821 706087, atau Anda bisa melalui telepon satelit di 0331 544 6087. Sekali lagi di 0331 544 6087. Kami masih tunggu pemirsa dan juga pendengar. Baik, selanjutnya Ustaz, ini ada seorang penanya dari Sulawesi Tenggara Ustaz ya. Baik. Pertanyaannya, izin bertanya Ustaz, apakah dosa zina itu termasuk dosa besar dan tidak dicintai Allah lagi? Saya sudah dengar ceramah kalau dosa zina adalah dosa yang paling besar. Sekarang saya putus asa mendengar ini. Saya berharap tidak ada lagi surga yang bisa saya harapkan. Bagaimana Ustadz? Tolong nasihatnya. Jazakallah khairan. Ya, terima kasih pada saudara atau saudari yang bertanya di Sulawesi Tenggara. Semoga Allah ya menjaga kita semua dari terjerumus dalam perbuatan dosa dan maksiat. Tidak diragukan bahwa zina itu merupakan salah satu dari dosa besar. Ya, tapi bukan yang terbesar. Dosa yang terbesar itu adalah kesyirikan. Ya, kemudian durhaka kepada orang tua. Ya, itu adalah ya, dosa yang terbesar. Ya, dan dosa-dosa besar yang lainnya banyak. Tapi yang terbesar adalah berbuat kesyirikan, durhaka kepada orang tua, ya, sihir, kemudian lari dari medan peperangan, nah, memakan juga harta anak yatim, nah, dan juga menuduh ya muslimah yang suci dan baik ya berbuat ya keonaran,
dan banyak dosa-dosa besar yang lainnya. Termasuk dalam ini perbuatan zina, itu dosa besar. Di dalam hadis disebutkan oleh Rasulullah SAW, bahkan Allah melarang wala taqrabuz zina, yang mendekati saya tidak boleh, apalagi melakukan. Ya. Kemudian dalam hadis Nabi SAW menjelaskan, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Ya, al-hadis. Tidaklah seorang berbuat zina tatkala melakukannya itu dalam keadaan beriman. Maksudnya di sini adalah ya iman, ya kesempurnaan imannya telah ya berkurang, sehingga hanya tersisa dalam dirinya iman yang menjadi ya syarat keislamannya. Nah, tapi dia tetap muslim. Nah, tapi telah berkurang imannya. Nah, maka ini tentu menjelaskan kepada kita bahaya dari perbuatan zina tersebut. Kemudian semua dosa, bila seorang hamba ya bertaubat dari dosa tersebut, maka Allah akan menerima taubatnya. Sampai dari dosa syirik pun ya, yang merupakan dosa terbesar, maka Allah akan menerima taubat seorang hamba. Ya. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Yang bertaubat dari dosa seperti orang tidak berdosa. Nah, man taba taballahu alaih. Ya. Barang siapa yang bertaubat, maka Allah menerima taubatnya. Oleh karena itu, seorang tidak boleh berputus asa. Tidak boleh pesimis. Ya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membuka pintu taubat ya seluas-luasnya. Sampai ya matahari terbit dari belahan barat atau sampai roh di kerongkongan, maka tatkala itu tidak lagi bermanfaat taubat. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Ya, wahai hamba-hambaku yang telah menzalimi dirinya, ya, maka jangan kalian berputus asa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa. Nah, jadi kesimpulannya adalah pelaku dosa ya bila meninggal dalam keadaan berbuat dosa, tidak bertaubat, maka di akhirat dikembalikan kepada ya keputusan Allah. Bila Allah menghendaki dimaafkan, ya tergantung kepada Allah sesuai dengan ya karunia dan keutamaannya. Bila ingin diazab oleh Allah, diazab sesuai dengan keadilan dan hikmahnya. Akan tapi bila dia seorang yang beriman, masih ada keimanan di hatinya, ya tentunya akhir perjalanan atau keberadaan dia di akhirat tetap akan ya masuk surga. Tapi tentunya dibersihkan terlebih dahulu di api neraka. Waliyazubillah. Jadi ya sesungguhnya tidak ada yang kekal di neraka kecuali orang yang kafir. Adapun orang yang beriman, kendati dia masuk neraka, waliyazubillah, kita berlindung dari Allah ya, berlindung pada Allah ya dari api neraka. Nah, tetap di penghujung ya keberadaan dia tetap ya akan masuk surga. Tapi ingat, dosa tentunya sangat berbahaya dan penyebab ya siksa yang sangat pedih di akhirat kelak. Demikian, wallahu a'lam. Nah, Ustaz, syukran jazakallahu khairan barakallahu fikum. Pertanyaan dari saudara penanya dari Sulawesi Tenggara ini semoga menjadi faedah bagi kita semua. Dan pemirsa, kami masih mengingatkan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di malam hari ini, Anda bisa menghubungi kami di 0821 706087 melalui line WhatsApp dan di 0331 544 6087 melalui telepon satelit. Kami masih tunggu pemirsa dan juga pendengar. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustaz dari saudari Tina di Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Saya ingin bertanya masalah nazar Ustaz. Jadi sedikit cerita Ustaz. Saya ini dulu sakit dan berobat kemana-mana tapi tak sembuh-sembuh. Dalam hati saya bernadar siapapun yang bisa menyembuhkan saya, jika sudah tua laki-laki maupun perempuan akan saya anggap seperti orang tua saya sendiri.
Tapi jika perempuan saya anggap seperti kakak sendiri. Dan jika laki-laki tidak punya istri, saya mau menikah dengan syarat menikah di KUA dan ada cincin kawin. Apakah benar nadar seperti ini, Ustaz? Ya, Syukran. terima kasih ya. Pada saudari yang bertanya di Tina di Sumatera Selatan ya. Ya, nazar yang seperti ini ya keliru ya. Ya bernazar pada dasarnya ya hukum nazar itu ya makruh ya. Tidak dianjurkan bernazar. Nah, tapi bila seorang bernazar dalam kebaikan, ya wajib dia menunaikannya. Sebagaimana dalam hadis sebutkan, ya, man nadhara ay yuti Allah falyuti'hu wa man nadhara an ya'sihi fala ya'sihi. Barang siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah, maka tunaikan. Dan barang siapa yang bernazar untuk berbuat maksiat, maka tidak wajib bagi untuk menunaikannya. Sifat orang yang beriman yufuna bin nadri, ya, maka tidak diragukan. Tapi bernazar itu hukum asalnya ya makruh dan biasanya ditunaikan dengan ya kondisi yang pelit gitu, kondisi pelit. Nah, dia bernazar. Kemudian juga pertanyaan dia telah berobat. Kemudian bila ya ada seorang yang bisa menyembuhkan saya, maka ini juga pernyataan yang keliru. Bukan seorang, bukan dokter, bukan siapapun yang menyembuhkan kita. Ya Allah Subhanahu wa taala. Para dokter atau mungkin para tugas medis ya. Kemudian yang juga yang mungkin dengan ya pengobatan secara ya tradisional yang mungkin alternatif gitu ya. Ruqyah dan yang lainnya itu hanya sebagai sebab. Ya, yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Maka pernyataan jika bisa menyembuhkan saya ini jelas pernyataan yang keliru. Ya, Al-Qur'an sebutkan ya Nabi Ibrahim mengatakan ya fa idza maritu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit maka Allah yang menyembuhkanku. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala Asy-Syafi yang menyembuhkan. Tidaklah syifaan illa syifa'u. Tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali hanya kesembuhan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Maka ya nazar yang seperti ini keliru. Kemudian ya bila tadi seorang lelaki yang atau sudah tua maka dianggap sebagai orang tua, ya tidak benar. Status orang tidak akan berubah dengan hal yang seperti itu. Ya, seorang yang ada hubungan nasab ya itulah yang berubah statusnya dengan pernikahan. Ada begitu juga kalau dia ya perempuan yang dianggap sebagai kakak sendiri, ya tidak, itu bukan mahram dia. Nah, kemudian tadi juga ya menikah, ya kalau menikah ya sah-sah saja kalau itu bukan mahram dia. Tapi nazar yang seperti ini tentu nazar yang tidak tepat ya. Maka ya tidak seperti itu seorang bernazar. Nah, demikian wallahu a'lam. Tapi Ustaz, syukran jazakallah khairan barakallahu fikum. Ini menjadi faedah bagi kita ya pemirsa dan juga pendengar bahwa nadar ternyata makruh Ustaz ya. Oh ya. Mungkin beberapa dari kita ada yang ya mungkin boleh saja Ustaz mubah gitu. Ternyata ini makruh pemirsa dan juga pendengar. Baik, mungkin kalau boleh tahu Ustaz faedahnya makruh kenapa Ustaz ya? Kan ya itu tidak dianjurkan. Karena tidak menyelesaikan, tidak bisa kita menggantungkan suatu kesuksesan atau mungkin keberhasilan dengan ya digantungkan. Ya, tidak perlu seperti itu. Tapi memohonlah kepada Allah kesuksesan atau mengharapkan sesuatu. Nah, kemudian jika itu terjadi kita ingin ya mungkin bersyukur dalam artian ingin bersedekah, berinfak, itu urusan lain. Tapi kalau dari awal ya bernazar itu melazimkan, wajibkan pada diri sesuatu yang tidak diwajibkan. Ya, kemudian setelah itu kalau terjadi apa yang menjadi mungkin keinginan dia terrealisasi, biasanya ya ditunaikan dengan dengan sikap yang pelit gitu ya atau bakhil gitu. Nah, ini yang oleh karena itu ya Allah tidak perlu ya dikaitkan ya kesuksesan kita dengan sesuatu harus begini, tidak perlu seperti itu. Ya, tapi mohonlah kepada Allah dimudahkan semua urusan kita. Bila Allah memberikan nikmat ya bersyukur kepada Allah. Ya, dengan meningkatkan ibadah seseorang atau mungkin memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan, bentuk syukur itu hal yang baik ya, sedekah, infak seperti itu. Tapi tidak ya dilazimkan atau diwajibkan atas diri seseorang. Karena pada dasarnya itu tidak wajib. Nah.
Tapi Ustaz, syukran saja, jazakallah khairan, barakallahu fikum. Jadi itu pemirsa ya, Masya Allah, faedah yang insya Allah sangat bermanfaat bagi kita semua pemirsa dan juga pendengar. Baik, masih kita tunggu ya pemirsa ya. Bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan di malam hari ini, Anda bisa bertanya secara langsung melalui line WhatsApp di 0821 706087, atau Anda bisa menghubungi di 0331 5446 087 melalui telepon satelit. Tapi yang mudah insya Allah ya, melalui WhatsApp insya Allah lebih mudah di 0821 706066 087. Baik pemirsa, kita akan lanjut dulu nih ya, karena belum ada penelpon yang masuk. Ini dari penanya juga Ustadz, tidak diketahui untuk asalnya. Izin bertanya Ustadz, saya dulu suka berbuat maksiat Ustadz. Alhamdulillah dengan izin Allah saya mendapat hidayah, dan insya Allah semoga selalu jaga keistiqomahan saya sampai saat ini. Dan alhamdulillah saya mengenal sunnah. Bagaimana Ustadz dosa-dosa yang saya buat dahulu? Apakah memang benar ketika taubat dosa tersebut dihapus dan tidak dihisap, atau masih ada namun tidak dihisap? Mohon penjelasannya Ustadz. Terima kasih, jazakallah khairan. Nah, ya, terima kasih kepada ya saudara atau saudari yang bertanya. Pertama, bahwa disampaikan dalam pertanyaan tersebut bahwa ya alhamdulillah yang bertanya telah mendapatkan hidayah. Maka pun yang pertama hendaklah senantiasa ya bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Dan hendaklah bersungguh-sungguh dalam menjaga nikmat hidayah itu. Ya, menjaga nikmat hidayah tentunya dengan belajar, dengan meningkatkan ketakwaan, ya, dan terus memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala agar istiqamah di atas petunjuk atau hidayah tersebut. Ya, ini nikmat yang terbesar. Ya, lebih berharga dari semua ya atau dunia dan seisinya. Nah, dunia seisinya tidak ada ya, tidak bisa dibandingkan dengan nikmat hidayah tersebut. Karena tanpa hidayah hidup seorang ya tidak ada bedanya dengan hewan binatang atau binatang ternak. Tidak ada bedanya. Bedanya karena ya hanya punya akal. Ya, binatang ternak, hewan ternak yang tidak memiliki akal. Hanya makan, minum gitu ya. Kemudian melampiaskan ya syahwat atau kebutuhan biologisnya. Seperti itu aja hidupnya. Gak ada ya tujuan yang jelas dari hidupnya. Nah, tapi iman hidayah akan menuntun kita kepada kebaikan, mengetahui untuk apa kita diciptakan dan kemana kita akan ya berakhir atau perjalanan akhir kehidupan kita. Poin yang pertama. Kemudian berkaitan dengan dosa-dosa yang pernah dilakukan ya sebelum mendapatkan hidayah, kemudian setelah mendapatkan hidayah dan bertaubat, apakah dihapus dosa atau masih ada dan tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, keampunan, kemaafan dari Allah, keampunan ya atau taubat yang diterima Allah itu akan menghapus ya, menghapus dosa-dosa yang sebelumnya. Ya. Dosa-dosa kecil ya dengan berbuat kebaikan maka akan terhapus. Innal hasanat yudhinnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan itu akan menghapus dosa-dosa. Dijelaskan oleh para ulama, dosa yang bisa dihapus oleh kebaikan dan dosa kecil. Adapun dosa besar, ya dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kalian meninggalkan dosa-dosa besar, maka kata Allah kami akan memaafkan atau ya menghapuskan ya kesalahan-kesalahan kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga. Nah, ini. Oleh karena itu, ya taubat merupakan salah satu dari ya sebab yang akan menghapuskan dosa. Tadi disampaikan at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambala. Taubat ya adalah sebab untuk membersihkan diri dari dosa. Barang siapa yang bertaubat seperti tidak berdosa. Kemudian hendaklah memperbanyak berbuat kebajikan. Mohon keampunan. Bagaimanapun ya kendati seorang telah bertaubat,
pasti dalam kehidupannya juga ya sering terjerumus dalam perbuatan dosa. Karena manusia pada dasarnya diciptakan dalam kondisi ya sering berbuat kesalahan. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Ya, yang terbaik itu adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya jadi dosa-dosa tersebut ya dimaafkan, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian bila telah dimaafkan tentu tidak dihisab di akhirat terhadap dosa yang telah dimaafkan tadi. Nah, demikian Allahu a'lam. Nah Ustaz, syukran saja jazakallahu khairan barakallahu fikum. Semoga ini menjadi jawaban bagi saudara atau saudari penanya dan juga menjadi faedah bagi kita semua. Baik pemirsa dan juga pendengar, sekali lagi kami masih memberikan kesempatan kepada Anda, bagi Anda yang mungkin ingin bertanya secara langsung di malam yang insya Allah berkah ini. Anda bisa menghubungi kami di line WhatsApp 0821 706087 atau Anda bisa menghubungi di telepon satelit 0331 544 6087. Kami masih tunggu pemirsa dan juga pendengar dimanapun Anda berada. Baik Ustadz, selanjutnya pertanyaan dari Bapak Juwardi Siji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya izin bertanya. Saya ini seorang pengurus agama atau imam desa, mempunyai keinginan mengajak masyarakat untuk kembali ke sunnah Ustadz. Bagaimana menyikapi keadaan masyarakat saat ini? Apa cara kita kurang pendekatan kepada masyarakat atau kurangnya kita meminta pertolongan kepada Allah? Kita selalu mendoakan masyarakat kami yang ada di desa karena kami sangat menyayangi keluarga masyarakat yang ada di desa. Tolong Ustadz penjelasannya, syukron jazakallahu khairan. Ya. Terima kasih kepada Pak Juwardi ya. Ya. Barakallahu fiik. Semoga senantiasa ya menjadi orang-orang yang membuka pintu-pintu kebaikan. Allahumma amin. Pak Juwardi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Tatkala seorang dipilih oleh Allah menjadi ya tokoh masyarakat ya yang mengembleng masyarakat, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Menjadi seorang dai yang mengajak pada kebaikan. Ya, itulah tugas para nabi. Tugas orang-orang ya saleh dari kalangan umat ini. Ya. Dan ditambah lagi seorang memiliki keinginan untuk mengajak masyarakat kepada kebaikan, kendati belum maksimal ya merealisasikan niat baik tadi, maka inilah suatu kebaikan. Karena seorang senantiasa berada dalam kebaikan selama dia ya meniatkan atau berniat untuk berbuat kebaikan. Adapun menghadapi kondisi masyarakat, ya, apalagi masyarakat yang sangat minim ilmu agamanya atau yang kental ya adat istiadatnya, tradisinya, yang mereka ya bersikap, berperilaku, ya berinteraksi, melakukan ibadah sesuai dengan tradisi dan kebiasaan turun temurun, maka ini tentu ada amalan yang berat. Itu tugas para nabi. Tapi yang demikian itu akan mendapatkan kemudahan bila Allah membimbing kita semua. Ingat, tugas kita hanya menyampaikan. Kewajiban kita hanya tabligh, menyampaikan, memberikan edukasi, memberikan nasihat. Ya, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, kapasitas ilmu kita masing-masing. Yang menjadikan ya penerangan, ya wejangan, nasihat. Itu tugas kita, enggak lebih dari itu. Adapun hidayah, petunjuk, ya, itu hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menanamkan dalam diri seorang ya petunjuk ya untuk bisa menerima kebenaran tadi. Maka hendaklah senantiasa ya bersungguh-sungguh, dan juga tadi disampaikan untuk mendoakan mereka, ini juga kunci kesuksesan ya, dan bersabar. Karena sesungguhnya itulah ya risiko, konsekuensi dari ya meniti jalannya para anbiya, para nabi, terkhusus nabi kita, yaitu mengajak pada kebaikan. Maka membutuhkan kesabaran. Bila ya dibuat berbagai mungkin agenda atau mungkin ya kegiatan dalam rangka ta'liful qulub,
ya seperti mungkin ya bantuan sosial atau mungkin ya dakwah dan juga bantuan sosial tadi, maka ini mudah-mudahan menjadi ta'liful qulub, atau memberikan bantuan, mengunjungi mereka, berbagi ya. Mungkin tidak banyak nominalnya, tapi tatkala bisa berbagi dengan mereka, ya itu adalah suatu hal yang menjadi sebab untuk ta'liful qulub. Nah, dengan akhlak yang mulia kita akan bisa insyaallah membuka pintu hati manusia sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka tetaplah bersabar, berdoa, dan hendaklah senantiasa memiliki sikap yang lemah lembut, bijaksana, ya santun, tutur kata yang baik. Maka bi'inillah suatu saat mereka akan bisa menerima kebenaran itu. Demikian wallahu a'lam. Ustaz. Syukron jazakumullah khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya sudah ada penelpon yang terhubung, ada Ibu Miss Reni di Lampung, kita akan sapa. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Miss Reni sehat Ibu ya? Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah. Baik, silakan Ibu dengan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, saya mau bertanya tentang kesolatan. Nah, bacaan takbiratul ihram ketika berdiri setelah baca surat itu kan mau sujud, itu bacaannya itu harus dibaca panjang atau pendek ya Ustaz ya? Dan itu juga sebaliknya, kalau habis sujud mau berdiri itu harus dibaca Allahu Akbar sampai panjang gitu, apa ketika kita udah mau berdiri terus baca Allahu Akbar pendek gitu, atau gimana ya Ustaz ya? Baik. Ya. Baik, cukup Nah, Ibu itu ya. aja Ustaz. Tausiahnya. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tafadhol Ustaz. Ya, terima kasih kepada Ibu Miss Reni di Lampung, barakallahu fiik. Jadi tatkala ya takbiratul ihram membaca ya takbir tadi, apakah dipanjangkan atau ya biasa saja? Ya, dalam hal ini ya biasa saja. Tidak ada anjuran untuk dipanjangkan. Ya, dan Nabi SAW juga ya memerintahkan untuk takbir ya. Dan itu di situ tidak disebutkan ya muddu fit takbir ya, dipanjangkan takbirnya. Ya, maka begitu baik takbiratul ihram, takbiratul intiqal dan gitu ya, untuk berruku dari ruku ke berdiri kemudian mau sujud, maka dibaca ya sebagaimana ya biasanya, tidak berlebihan ya. Jangan sampai pula ya dipraktekkan ya mat mungkin dalam tajwidnya ya, atau 6 harakat gitu ya, Allahu Akbar, sebagian begitu. Kemudian juga ditambah lagi sedikit dilantunkan ya, Allahu Akbar. Bukan demikian ya, Allahu Akbar ya, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Jangan Sami Allahu liman, jangan begitu ya. Jadi kalaupun dibaca matnya ya 1 harakat atau 2 harakat ya, seperti itu. Jadi yang biasa, tidak dipanjangkan ya, tidak berlebihan, tapi dibaca seperti biasa ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, seperti itu. Nah, demikian wallahu a'lam. Nah, syukur saja, jazakallahu khairan barakallahu fikum. Seperti itu ya Ibu Miss Reni, semoga ini bisa menjadi jawaban bagi Ibu Miss Reni dan juga menjadi faedah bagi kita semua. Baik, pemirsa, masih ada waktu ya, masih ada waktu beberapa menit lagi. Anda bisa menghubungi kami yang ingin bertanya secara langsung di malam hari ini. Anda bisa menghubungi di 0821 706087 melalui line WhatsApp atau melalui telepon satelit juga bisa di 0331 544 6087. Baik, selanjutnya Ustadz, ini ada pertanyaan dari anonim di Sumatera ya, tidak diketahui namanya ini. Pertanyaan untuk Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA. Ustadz izin bertanya, bagaimana Ustadz menyikapi takdir buruk sebagai tenaga kesehatan yang kadang mendapatkan komplain, cemoohan, dan kadang hingga
makian dari pasien atau keluarga pasien supaya kita bisa istiqomah dan sabar menjalankan profesi ini Ustaz. Jazakallah khairan. Nah, ya terima kasih kepada ya yang bertanya. Yang pertama, istilah takdir buruk ya, ini perlu juga kita pahami. Bahwa sesungguhnya takdir buruk ini adalah hanya relatif ya. Ditinjau dari sisi ya, takdir tersebut terjadi pada ya makhluk ya, pada hamba. Maka ada yang menyedihkan, ada yang menyakitkan, ada yang buat seorang ya membuat seorang tidak nyaman gitu ya. Akan tapi bila ditinjau dari perbuatan Allah, keputusan Allah yang telah mentakdirkan segala sesuatu, maka itu semuanya adalah baik karena tidak terlepas dari hikmah. Ini perlu dipahami. Jadi dalam hadis antu'mina bil qadar khairi wa syarri, engkau beriman pada takdir khairihi wa syarri, baik dan jelek. Jelek di sini maksudnya, yang buruk di sini maksudnya relatif yang terjadi bagi ya kejadian yang menimpa ya manusia. Ya. Maka ada yang mengembirakan, ada yang menyenangkan, ada yang menyedihkan, ada yang kurang membuat nyaman gitu ya, dan seterusnya. Maka ya sebagian maka itu jelek, sementara yang lain juga penilaiannya kendati mungkin suatu takdir itu menimpa yang takdir yang sama, kejadian yang musibah yang sama, tapi si A menyikapinya dengan sikap yang demikian, yang B berbeda dengan hal itu. Dia menganggap itu suatu mungkin ya kenikmatan malah membawa keberkahan ya, atau ujian membawa keberkahan seperti itu. Jadi intinya ini poin yang pertama. Nah, berkaitan dengan kasus yang disampaikan ya tenaga medis gitu ya, menghadapi komplain, menghadapi pasien. Nah, terkadang juga pasien saya kadang juga mencaci maki juga kan begitu. Juga ya suasana keluarganya juga ya membuat juga terpengaruh dengan sikap mungkin pasien tadi. Nah, sehingga yang menjadi sasaran ya tenaga medis atau dokter atau macam-macam gitu ya, dan perilaku manusia ya tergantung kepada ya karakternya. Jika dia orang memiliki akhlak yang baik, dia akan paham ya. Tapi biasanya seperti itu terjadi karena minim ilmu ya, minim ilmu, sehingga menimbulkan sikap yang tidak baik, tutur kata yang tidak santun ya. Ya, kadang mungkin sampai caci maki atau mungkin ya menghina dan seterusnya. Maka di dalam berbuat kebaikan itu adalah satu hal yang tidak bisa ya, atau sebuah konsekuensi dalam berbuat kebaikan. Sama halnya tim medis itu kan dokter kesehatan fisik. Sama halnya dokter-dokter jiwa yang mengobati penyakit jiwa, psikis, sama juga. Caci maki juga kita dengar gitu ya. Seperti mengajak kepada kebaikan. Lebih dahsyat lagi. Nah, maka sikap kita ya, kaidah umumnya ajaklah umat kepada kebaikan, wa'mur bil ma'ruf nahi 'anil munkar, ajaklah kepada kebaikan, cegah dari kemungkaran, wasbir ala ma asab, ya sabar. Gimana lagi? Ya. Gimana lagi? Kita mau meninggalkan profesi kita sementara kita juga telah disumpah ya sebenarnya yaitu untuk memotivasi kita. Inilah tantangan dalam menjalani hal itu. Tapi ingat, bila kita mampu ya memanfaatkan ya profesi tersebut untuk bisa mengajak kepada kebaikan, apalagi tatkala seorang dalam kondisi sakit, ya dia hanya menunggu apapun ya kata dokter, petugas medis gitu ya, dia akan ikut. Nah, bagaimana seandainya bila seorang dokter atau pekerja atau mungkin tim medis mampu memanfaatkan momen seperti untuk memberikan nasihat, ya, menanamkan nilai kesadaran dalam dirinya dan juga mungkin keluarganya, alangkah ya mulianya perbuatan tersebut. Mudah-mudahan seperti menjadi yang memberikan kesadaran kepada mereka sebagai seorang muslim, jangan berkeluh kesah.
saya hanya bisa membantu, tapi yang menyembuhkan Allah, maka berdoalah kepada Allah. Inilah pintu sesungguhnya untuk mengajak kepada kebaikan, pintu dakwah, ya, seperti itu. Jadi ya kesimpulannya ya seperti upaya kita untuk bisa istiqomah dan sabar menjalani, ya inilah hidup. Tantangannya seperti itu, berbagai ya tantangan dan rintangan. Dokter diuji dengan pasiennya, ustadz diuji dengan muridnya, dosen dengan mahasiswa-mahasiswinya. Begitu ya. Orang berilmu diuji dengan orang yang jahil, orang yang kaya diuji dengan yang miskin, pemimpin diuji dengan rakyatnya. Semua seperti itu. Suami diuji dengan istrinya, istri dengan suaminya, orang tua diuji dengan anaknya, anaknya dibikin itu juga. Jadi hidup ini penuh dengan cobaan dan ujian. Maka ya bagian dari hidup bersabar dan istiqomah. Mohon ya keteguhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian wallahu a'lam. Ustaz, syukur jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Ini menjadi banyak sekali faedah yang sudah kita dapatkan. Selanjutnya ini sudah ada yang terhubung, ada Ibu Anna di Langsa Aceh. Kita sapa. Halo, assalamualaikum Fatwa TV. Halo. Ya, halo Ibu Anna. Silahkan Ibu dengan pertanyaannya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, saya punya keponakan, ya kan, miskin memang Ustadz, udah sering kita bantu, bahkan dia suka minta-minta kepada saudara semua Ustadz bertahun-tahun sudah kita bantu, tapi sudah jadi kebiasaan dia, keadaannya kita nggak tahu sebagaimana susahnya karena dia jauh Ustadz, seberang lautan, begitu, jadi bagaimana semua saudara kesal jadi dosa Ustadz. Waktu dia ada dia royal, kita mau kasih modal enggak mau, ini enggak laku, begitu Ustadz, tidak mau mencoba. Jadi akhirnya kita blokir nomornya Ustadz, sehingga kita tidak menjawab lagi WA-nya, sampai kadang-kadang teriris hati kita sampai untuk makan, untuk ini, untuk itu, tapi seterusnya Ustadz, dia tidak berusaha. Katanya suaminya tidak bekerja, pilih-pilih kerjanya. Bagaimana hukumnya itu Ustadz kepada kami yang memblokir nomornya, karena kita tidak melihat Ustadz. Demikian Ustadz, mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kau bersilahkan Ustadz. Ya, nah. Ya Ibu Anna ya di Langsa Aceh, barakallahu fiik. Semoga ya Ibu dan keluarga ya karib kerabat ya dimudahkan semua urusannya dan kita semua tentunya ya. Begini, selama kita dengan saudara kita ada hubungan karib kerabat atau rahim kita, maka salah satu dari ibadah atau ibadah yang terbesar dalam hal ini adalah menyambung silaturahim ya. Dan menyambung silaturahim tadi sebenarnya silaturahim itu udah makna menyambung rahim gitu ya. Nah, ini tentu banyak ya bentuk dan juga pembagiannya atau macam-macamnya ya. Bisa dengan membantu, bisa dengan mengunjungi, kemudian komunikasi yang lancar, saling mendoakan gitu ya, atau membantu dalam berbagai hal gitu, meringankan beban dia dan seterusnya, atau mengunjungi dia langsung gitu ya. Dan zaman sekarang ini dimudahkan ya media untuk hal itu. Nah, dalam menyambung silaturahim tadi, ini sesungguhnya tidak disyaratkan ya menunggu kebaikan dari orang yang kita sambung ya hubungan atau karib kerabat atau rahim kita tadi. Artinya apa? Kendati kita telah berbuat kebaikan dan dia tidak pernah berbuat kebaikan kepada kita, hanya menyusahkan saja gitu ya. Ya, menyusahkan saja. Tapi kita terus berbuat kebaikan kepadanya. Nah, maka yang demikian itulah orang yang mulia. Naam, kita memaklumi kondisi yang disampaikan Bu Ana tadi membuat ya dada kita menjadi sesak gitu ya. Membuat kita jengkel. Membuat kita itu ya, emosi. Ya, enggak sadar menjadi kebiasaan jelek gitu ya. Ini jelas kesalahan. Tapi kesalahan demikian itu sesungguhnya kalau kita melihat dari kacamata Islam, ya mungkin
banyak hal mungkin penyebab, mungkin ya urusan dia antara dengan Allah dan yang mungkin tidak jelas, atau mungkin banyak hal-hal yang mungkin dilakukan yang akan menambah ya atau kesulitan dalam hidupnya, atau mungkin yang jelas jauh dari Allah, maka hidupnya sulit gitu ya, nggak mau usaha, malas gitu ya, dan seterusnya. Tapi kondisi demikian itu pun bukan berarti alasan bagi kita yang ya untuk menyambung rahim kita, menghubungi dia, menelepon dia gitu ya, atau untuk kadang mungkin membantu sesuai dengan kemampuan kita. Dan apa yang telah kita berikan kepada dia tidak perlu diungkit, karena itu menjadi suatu kebaikan kendati dia tidak menggunakannya sesuai dengan kebutuhan dia. Tapi kebaikan yang telah kita berikan dengan catatan itu suatu kebaikan agar dia jadikan untuk berbuat kebutuhan dia untuk hal yang baik, maka itu telah menjadi catatan amal kebajikan kita yang membantu. Nah, dalam menyambung rahim tadi, tentu tidak menunggu saudara kita itu juga berbuat yang semisalnya, ya, atau membalas kebaikan kita. Tidak. Berbuat kebaikan tidak menunggu balasan dari orang lain. Ini kaedahnya. Kenapa? Karena tatkala kita berbuat kebaikan kepada orang lain atau pada saudara kita, karena kita taat kepada Allah, bukan karena ingin taat kepada atau ya ingin atau mungkin membuat mereka restu atau ridho kepada kita, tidak. Nah, tapi karena Allah memerintahkan. Makanya dalam hadis disebutkan dari Rasulullah SAW, hakikat orang yang menyambung rahimnya, ya, al-wasilu man wasala man qata'ahu, laisa al-wasil, na'am, man wasala man wasalahu, lakin al-wasil man wasala man qata'ahu. Bukan orang yang menyambung rahim itu ada orang yang menyambung, orang yang juga menyambung rahimnya kepada dia. Tapi yang menyambung rahimnya sesungguhnya itu adalah orang yang menyambung rahim, ya, orang yang memutuskan ya rahim itu. Nah, jadi dalam hal ini ya mungkin kurang tepat ya. Tapi tentunya Bu Anna dan keluarga mungkin tahu kondisinya sebagai mungkin ya pembelajaran agar dia sadar gitu ya, maka mudah-mudahan itu bermanfaat. Tapi kalau untuk selamanya saya melihat ya orang yang seperti itu sangat butuh mungkin ya edukasi. Mungkin sekali kalau bisa menjenguk dia, datang melihat kondisinya, memberikan nasihat gitu ya, mungkin bisa nasihat-nasihat yang baik agar dia sadar ya, dekatkanlah diri kepada Allah gitu ya, jangan jauh, karena itu yang menyebabkan seorang itu sulit, berantakan urusan hidupnya, kan begitu. Nah, mungkin nasihat-nasihat seperti itu bisa sampaikan, tapi kalau diblokir itu langsung ya tidak bisa lagi mengirimkan pesan-pesan yang baik tadi. Ya, semoga Ibu Ana dan keluarga sabar menghadapi saudara yang seperti itu, dan juga ya mudah-mudahan ya saudara ibu dia diberi kemudahan oleh Allah dan juga diperbaiki urusan hidupnya. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Aina Ustaz, syukran jazakallahu khairan barakallahu fikum atas jawabannya. Sudah terhubung kembali Ustaz, ada Ibu Yanti di Sumatera Barat, kita sapa. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu dengan pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustaz tentang doa ini Ustaz. Allahumma qini azabak yauma taba'asu ibadak. Apakah zikir ini termasuk ke dalam salah satu zikir setelah sholat fardu yang disunahkan Ustaz? Dan apa maknanya Ustaz? Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Ibu Yanti ya di Sumbar, barakallahu fik. Pertanyaan beliau, apakah doa Allahumma qini adzabak yauma tab'atsu ibadak, apakah di antara zikir yang diucapkan setelah salat ya? Iya, na'am, bahwa didapatkan sebagai riwayat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya di penghujung salat ya sebelum ya atau bisa sebelum salam atau juga sudah salam bahwa mengucapkan doanya demikian itu. Tapi yang pasnya adalah ya sebelum salam. Terdapat riwayat juga yang menjelaskan bahwa Nabi memohon kepada Allah ya keselamatan dari azab, dan juga pada hari nanti ya Allah membangkitkan seluruh hambanya. Jadi artinya Allahumma qini adzabak yauma tab'atsu ibadak. Ya Allah, ya selamatkanlah aku ya
dari azabmu pada hari engkau nanti membangkitkan semua hamba-hamba. Itu yaumul qiyamah maksudnya, hari kebangkitan yaumul qiyamah. Ya, kita mengetahui bagaimana di sana pada hari kiamat ya, begitu manusia dikumpulkan, dibangkitkan dalam keadaan tidak berbaju, tidak dikhitan, dikumpulkan di padang mahsyar yang begitu ya, sulit untuk dibayangkan ya. Terik matahari hanya sejarak ya dari pundak manusia, yaitu kurang lebih dari 1 mil atau 1,5 mil gitu ya, 2 mil. Kemudian tidak ada naungan ya, tidak ada pepohonan, semua dalam ya tempat yang terbuka yang begitu luas ya, padang mahsyar namanya. Belum lagi nanti bagaimana ya hisab, belum lagi timbangan, belum lagi nanti melewati sirat. Yaumul qiyamah begitu dahsyat ya. Maka seorang memohon kepada Allah ya agar diselamatkan dari azab ya pada hari berbangkit nantinya pada hari kiamat. Nah, demikian Allah. Baik Ustaz, jazakallah khairan atas nasihatnya Ustaz. Dan selanjutnya alhamdulillahirrahmanirrahim, pertanyaan dari Ibu Yanti tadi sekaligus menutup perjumpaan kita Ustaz di malam hari ini. Kami ucapkan jazakumullah khairan, barakallahu fikum Ustaz atas perjumpaan kita di malam hari ini Ustaz. Masya Allah, ini tadi pertanyaan teleponnya di akhir-akhir Ustaz ya. Nah, ya. Mungkin baru tersambung atau bagaimana. Pada intinya alhamdulillah masih ada interaksi dari telepon di malam hari ini. Dan juga terima kasih Ustadz sudah menyempatkan hadir di malam hari ini. Kami ucapkan jazakumullah khairan pada kesempatan kali ini. Semoga Ustadz selalu sehat selalu Ustadz. Amin alamin. Nah, pemirsa dan juga pendengar dimanapun Anda berada, usai sudah perjumpaan kita pada malam hari ini. Terima kasih atas partisipasi Anda dari awal hingga akhir. Dan semoga apa yang antum dapatkan bisa menjadi faedah bagi antum dan juga kita semuanya. Dan bagi Anda, marilah jadilah bagian dari dakwah. Kontribusi Anda sangat berarti dalam syiar dakwah Islam di Fatwa TV. Anda bisa mengirim sedikit rezeki Anda melalui rekening di Fatwa TV yang bisa Anda saksikan. Dan insyaallah kita akan berjumpa di lain kesempatan. Kita tutup pertemuan pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.